Memakai perasaan umum. Kata-kata yang halus dan baik akan dapat membuat hati yang keras seperti batu menjadi lembut seperti sutra. Sebaliknya, kata-kata yang keras dan kasar akan mendapatkan hati yang lembut seperti angin sepoi-sepoi basah, menjadi puting beliung yang memporak-porandakan segalanya. Sekalipun demikian, hanya itu yang dapat aku lakukan. Selebihnya, aku tidak dapat menentukan apapun. Aku tidak memilih siapa yang aku cintai dan siapa yang aku benci. Mustahil terjadi manusia dapat memilih kata-katanya sendiri yang sama sekali tidak mencerminkan kelemahan dirinya. Bahkan persoalan hoak itu sendiri bukan terletak hanya sekedar menyebarkan berita bohong, tetapi juga ikut menggoreng, baik menambah maupun mengurangi, supaya permusuhan dan kebencian dapat semakin meluas. Adapun kerutan-kerutan di wajahku yang sering engkau pertanyakan, wahai kekasihku, ini bukan karena aku sudah kakek-kakek atau usiaku sudah lanjut, melainkan akibat terpaan yang sangat keras terhadap kehidupanku, termasuk berbagi kegagalan yang aku hadapi. Pengkhianatan teman-teman dekat yang sangat aku percayai, perselingkuhan orang yang sangat aku cintai, guntingan dalam lipatan yang dilakukan kerabat dekat, dan tusukan dari belakang yang bertubi-tubi. Dulu, sebelum aku bertemu bersamamu, ketika aku sudah hampir terjerumus dalam kubangan keputusasaan, aku selalu menangis dan meratapi masa laluku. Sedangkan masa kini terus berputar kencang. Masa depan yang selalu membuat bulu romaku selalu meremang-remang. Sehingga aku sering bertanya kepada diriku sendiri, kapan aku menikmati indahnya hari ini? Untuk sementara waktu, engkau tidak perlu membelaku secara langsung. Cukup engkau mendorong semangatku untuk melanjutkan kehidupanku. Tidak usah bertanya kepada mereka mengapa topeng. Biar aku sendiri yang akan bertanya kepada mereka, kapan topengmu akan segera engkau lepaskan. Sejak sekarang, aku sudah tidak lagi bergantung kepada siapapun, termasuk kepada dirimu yang sangat aku cintai. Karena dari pengalamanku sendiri, aku sudah mengerti bahwa ketika kita masih bergantung kepada seseorang, maka bersiap-siaplah kapan-kapan akan ditinggalkan. Aku sangat bahagia sekali dapat bertemu denganmu, wahai kekasihku. Baru ini aku merasakan betapa indahnya seseorang yang mempunyai hati bening seperti dirimu. Orang yang berhati bening itu selalu saja memberi kepada orang lain, sekalipun dirinya masih sedang kekurangan. Untuk itu, maka kuucapkan kepadamu, selamat untuk hati yang selalu berdegup dengan segala kesakitan, tetapi tidak pernah mengisut. Selamat atas kedua bola matamu yang sangat indah, selalu menangis secara tersembunyi, sehingga tidak ada seseorang pun yang melihatnya. Selamat atas segala penderitaanmu yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Selamat untukmu, wahai kekasihku.
Semoga Tuhan memberkati dirimu. Sejak ini aku ingin belajar seperti dirimu, untuk tidak memberikan perhatian terhadap rasa sakit yang menimpa diriku. Biarlah rasa sakit itu akan mati sendiri setelah diabaikan terus-menerus. Sebab dalam hidup ini ada rahasia tersimpan. Boleh jadi aku diuntungkan tidak memiliki sesuatu yang aku inginkan. Boleh jadi akan membuat aku bahagia karena aku gagal merebut apa yang aku cita-citakan. Seperti halnya kata-kata yang kuucapkan kepada seseorang ketika aku sedang berbelasungkawa dengan tujuan melerai hati seseorang dari penderitaannya. Adalah kata-kata yang seperti itu sebenarnya aku harapkan. Kapan ada orang yang mengucapkannya kepadaku? Yang pasti, wahai kekasihku, harga air mata pasti lebih mahal daripada harga senyuman. Karena senyuman itu dapat engkau persembahkan kepada siapapun, baik kepada orang tua, orang muda, kepada musuh, kepada seseorang teman. Hasil dapat engkau persembahkan kepada siapapun. Akan tetapi, air mata tidak mungkin engkau persembahkan kecuali kepada orang-orang yang engkau cintai. Demikian pula, tidak salah apabila kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita ini diumpamakan dengan pakaian. Sebelum dibeli perlu dicoba dulu. Kebesaran atau kekecilan, pas atau tidak. Jangan langsung kita pakai keluar menemui teman-teman. Sebab dengan model pakaian juga sama dapat mencemirkan selera dan perasaan seseorang. Abang kok ngomongnya dikit banget? Tanyamu kepadaku pada suatu hari. Karena engkau merasa aku kurang. Karena engkau merasa kurang aku perhatikan. Memang betul wahai kekasihku. Sering kali aku sembunyikan saja dalam pelukan bisu di bawah ketiakku. Ketika aku sadari bahwa apa yang ingin aku jelaskan kepada orang lain akan sia-sia karena tidak mungkin akan ada yang dapat memahaminya. Itulah sebabnya aku tidak pernah bertanya kepada siapapun yang ingin pergi meninggalkan diriku. Apa sebabnya engkau pergi? Karena aku tahu mempersiapkan kopor sudah jauh-jauh dilakukan sebelum menyusun kalimat sebagai alasan pergi. Kesimpulannya begini, apabila keperluannya sudah tercapai, lalu menunggu apa lagi? Apapun yang pernah terjadi, wahai kekasihku, engkau perlu ketahui bahwa aku tidak pernah membanding-bandingkan diriku dengan siapapun. Aku tidak peduli apakah aku lebih baik dari seseorang atau lebih rendah. Yang aku lakukan hanya cukup dengan bercermin melihat diriku sendiri. Lalu kubandingkan, aku hari ini lebih baik atau tidak dari hari kemarin. Yang penting bagaimana supaya hari ini aku lebih baik dari hari kemarin. Bukan hanya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, tetapi juga pengalaman pahit jangan sampai
terulang 2 kali. Dulu aku pernah bercinta dengan seorang perempuan. Mohon maaf wahai kekasihku. Terpaksa aku ceritakan. Dulu perempuan yang aku cintai, kusuapi dengan segala kasih sayang sampai sekenyang-kenyangnya. Kerinduan yang bersangatan sampai terasa diriku terbakar. Kesedihan yang berlebihan sehingga tubuhnya seperti meleleh. Kecemburuanku yang membabi buta sehingga aku sampai terkapar. Di samping itu semua yang aku lakukan, ketahuilah wahai kekasihku, aku mati kelaparan di depan pintu rumahnya. Pada saat aku sedang bercinta dengan perempuan yang membuat aku tergila-gila karena saking cantiknya, sehingga menyebabkan terlalu banyak orang yang menghasut dan iri hati terhadap diriku. Seolah dunia sedang dalam genggaman tanganku, padahal hatiku sendiri sedang merana. Cintaku kepadamu sekarang sangat spesial. Aku tidak akan lagi menegur atau menyalahkan dirimu terhadap apapun yang engkau lakukan yang tidak berkenan atas diriku sendiri. Lebih baik aku bersabar saja, karena di balik kesabaran itu, wahai kekasihku, pasti ada sesuatu yang indah menanti sambil tersembunyi. Bila engkau mau memperhatikan kehidupan ini dengan lebih cermat lagi, wahai kekasihku, pasti engkau akan menyadari bahwa kehidupan akan memaksamu untuk menerima sesuatu yang sebenarnya yang engkau tidak menyukai. Oleh karena itu, belajarlah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang seperti itu. Yang pasti adalah, wahai kekasihku, tidak akan engkau temui seseorang yang mau memperhatikan dirimu, kecuali bila ada maunya. Itu saja kehidupan yang sebenarnya. Mungkin yang terlebih baik untuk kehidupan kita ini selalu nyaman, wahai kekasihku. Kita mesti belajar punya jiwa besar, selalu memaafkan semua kesalahan orang lain. Tidak ada dendam dan tidak ada kebencian kepada siapapun. Kita bersihkan hati kita setiap saat dari segala kotoran lahir batin, supaya kita bersadar bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau, sehingga tidak ada artinya menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Kata pepatah yang sekarang sedang populer, lebih cepat, lebih baik. Sehingga tidak perlu lagi berbasa-basi dan rayuan yang berlebihan. Aku mencintaimu, dan kau juga sama. Bila engkau berkenan, aku datang dalam waktu dekat ini untuk mengetuk pintu rumahmu, melamarmu secara resmi. Belum lagi matahari tenggelam, hampir bersamaan dengan azan maghrib yang terdengar dari masjid sebelah rumah. Engkau datang ke rumahku terkopoh-kopoh. Jangan dulu datang ke rumahku. Engkau memohon dengan sangat. Setelah kutanya tentang apa sebabnya, baru aku tahu bahwa engkau masih numpang di rumah mantan mertua. Rumah yang ditinggali bukan rumah almarhum suamimu yang telah meninggal 6 bulan yang lalu. Kemudian alasan berikutnya, memang aturan agama batas iddah ditinggal mati suami itu 4 bulan 10 hari. Tetapi dengan menggunakan perasaan umum saja,
Sudah tidak pantas, baru 6 bulan suami meninggal, lalu aku kawin lagi. Setidaknya 1 tahun, mungkin agak pantas. Persoalannya bukan halal dan haram, tetapi pantas dan tidak pantas. Akhirnya aku setuju. Pernikahan ditunda 6 bulan lagi. Aku akan bersabar menunggu. Tetapi ketika engkau akan permisi pulang dan ingin berjabat tangan, engkau terkaget ketika tanganmu kucium. Tetapi kemudian engkau memelukku sambil berbisik, aku akan sering kesini.